Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan update dan bahas lagi seputar Pendle nih, teman-teman. Dan tentu di video kali ini kita nggak akan cuman bahas price actionnya aja, melainkan saya bakal coba jelasin juga ke teman-teman seputar Pendle ini tuh project apa sih, sampai saya juga bakalan deliver ke teman-teman berbagai data dan informasi yang mungkin menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua seputar Pendle ini. Namun sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan seperti biasa di sini kita bakal lihat dulu dari segi market cap-nya, ya yang mana di sini kalau kita lihat datanya by CMC atau coinmarketcap.com, di sini kita bisa tahu bahwasannya per video ini saya record, Pendle ini ada di kisaran harga 2,5-an US dollar per tokennya, dan secara kapitalisasi pasar dia berada di ranking 113 nih teman-teman dari segi market cap-nya tentu. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu Pendle ini tuh project apa sih? Mengingat Pendle ini juga udah cukup lama kan ya untuk listing date-nya atau tanggal listingnya. Jadi lebih kurang Pendle ini itu adalah suatu project yield trading lah ya lebih kurang. Jadi dia masuk ke dalam narasi DeFi teman-teman, yang mana dia adalah termasuk protokol decentralized finance. Dan di sini kita bisa tahu bahwasannya Pendle ini merupakan project DeFi yang mana berfokus pada tokenisasi yield teman-teman. Jadi dia ada hubungannya juga dengan RWA atau RWA teman-teman, yang mana dia mengubah yield masa depan dari suatu aset yang dapat menghasilkan yield menjadi token yang kemudian dapat diperdagangkan, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu, sehingga hal tersebut itu memungkinkan user atau para penggunanya itu untuk melakukan perdagangan dan ya quote unquote berspekulasi lah ya terhadap yield masa depan, dan ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu yield tersebut itu dibayarkan, teman-teman. Itu yang mungkin ya menurut saya cukup menarik di panel ini, dan ini yang menjadi quote unquote itu pembeda nih teman-teman dari Pendle ini dengan project-project lainnya gitu lebih kurang. Dimana platform ini tuh tentunya bertujuan untuk menyediakan liquidity kepada para penggunanya yang ingin membuka nilai yield masa depan, dan kepada para pedagang juga nih yang ingin dapetin paparan terhadap hasil dari protokol DeFi tertentu gitu. Dan di sini juga kalian bisa baca-baca nih terkait cara kerja dari Pendle-nya, gimana sih caranya Pendle ini algoritmanya atau sistemnya itu bisa membuat nih protokol DeFi yang bekerjanya seperti yang deskripsi di bagian sini, teman-teman. Tapi di sini saya nggak bakal terlalu detail, jadi buat teman-teman yang mau baca-baca, ini bisa dipersilakan buat baca-baca artikel seperti ini. Dan kayak biasa juga karena saya nggak di-endorse, jadi teman-teman bisa baca-baca artikelnya bebas, dan sumbernya juga bebas teman-teman, asal isinya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan jangan lupa ketika teman-teman ini cari yield ya atau trading yield seperti ini, tentunya ini juga ada resiko ya, yang mana teman-teman juga harus baca-baca di sini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan di sini kita balik ke chartnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Dimana kalau kita lihat ya, sebenarnya dari sejak awal tahun 2024 lah ya, Januari 2024 sampai sekarang, itu Pendle itu lebih kurang guys. Ini cuman main aja atau ranging aja nih di range ini, teman-teman. Yang mana kalau kalian lihat ya, ini Pendle setiap kali dia hit di resistance-nya di sini, ini sangat disayangkan dia udah 3 kali hit tapi semuanya terkoreksi, teman-teman, atau kena rejection ya dari resistance-nya yang ada di range ini. Dan sebaliknya di sini kita juga belum lihat nih Pendle ini closing di bawah demand zone atau supply area ya, atau sorry teman-teman, bukan supply area tapi key support level yang ada di bagian bawah sini. Kalian bisa lihat setiap kali dia kena di bagian sini dia juga ada rebound yang ya lumayan lah, cukup signifikan, teman-teman, gitu lebih kurang. Dan kita akan coba bakalan bahas nih teman-teman untuk lengkapnya untuk Pendle ini bakalan ya probabilitasnya akan seperti apa, dan tentu ini semuanya dari segi POV saya, dari sudut pandang saya, dan dari perspektif saya. Dan maka dari itu sangat mungkin salah teman-teman. Maka dari itu kalian jangan jadiin ini sebagai acuan investasi, dan juga jangan dijadikan sebagai saran finansial. Namun teman-teman harus do your own research, due diligence, dan ya kalian juga harus lakukan riset mandiri nih teman-teman. Dan jangan telan omongan siapapun secara mentah-mentah gitu. Jadi yang pertama ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya sekarang ini Pendle ini sekarang kan momentumnya lagi cenderung ke momentum penjualan ya. Kalian bisa lihat yang ya di bagian sini lah ya. Kalau saya coba tandai dengan kasar nih teman-teman, ini cuman nandain aja, jadi bukan saya gambar tapi cuman nandain aja. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini, ini kan lebih ke penurunan ya atau lebih ke selling teman-teman secara bias. Jadi momentumnya ini lebih cenderung ke penurunan. Yang mana sebelumnya di sini Pendle udah coba lagi hit di resistance, tapi seperti yang tadi kita sama-sama lihat juga ya, dia
terkoreksi lebih lanjut, teman-teman. Dan kemarin atau lebih tepatnya beberapa waktu lalu ya, atau 1 minggu lalu ya, lebih tepatnya di sini candle yang ini kita dapat konfirmasi bahwasannya key support level di sini ini masih sangat kuat untuk menahan pergerakan harga dari candle ini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang memanfaatkan momentumnya di sini, so congratulations. Yang mana di sini dari bawah dia rebound lumayan ya, 40-an%, hampir 50%, teman-teman. Dan tapi sangat disayangkan di next candle-nya, di week yang sekarang ini kita disambut dengan candle yang merah, teman-teman. Dan maka dari itu ada potensi atau probability bahwasannya jika untuk candle ini candle-nya ini terus berlanjut seperti ini dan selling pressure terus berlanjut, maka ada potensi buat candle ini kembali ya testing lagi di key support level di sini, teman-teman. Dan ini juga seperti yang tadi saya katakan, karena sesuai namanya key support level, kalian harus eh, notice banget nih area ini apakah di breakdown atau enggak. Karena jika ini di breakdown, I think secara price action candle ini justru sama sekali nggak menarik, teman-teman. Karena secara bias dia akan lebih ke bias penjualan, dan ya ini adalah demand area yang sangat krusial dan sangat major, teman-teman. Dan maka dari itu kalau dia jadi supply atau jadi resistance, maka dia juga akan jadi resistance yang cukup major harusnya buat menahan pergerakan harga pendel, dan mungkin aja pendel akan terkoreksi ke level-level yang lebih di bawah lagi. Gitu lebih kurang buat probability pertama, teman-teman. Namun ada juga beberapa probabilitas lainnya, karena kita nggak boleh menutup diri sama berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi ya, karena kita tahu ya market itu dinamis, dimana di sini ada potensi memang jika ternyata selling pressure dari pendel ini mulai melemah dan ternyata banyak buyers yang tertarik buat akumulasi pendel ini, maka ada potensi pendel ini let's say ya, dia bisa aja testing dulu di demand area atau key support level di sini, baru kemudian mengalami penguatan dan testing lagi di supply areanya. Atau jika buyersnya ternyata sangat kuat, teman-teman, atau volume buyersnya sangat kuat, maka ada potensi memang dia bisa lagi langsung climbing up dan coba testing di supply areanya di sini, teman-teman. Jadi intinya kemungkinan kedua ini adalah pendel ada potensi buat hit lagi di supply areanya di range di sini, teman-teman. Namun perbedaannya kita nggak tahu nih apakah dia testing dulu baru hit di supply areanya atau mungkin dia eee, hit langsung di supply area, teman-teman. Tapi I think ya dengan volume penjualan yang seperti ini dan dengan kondisi makro yang kayaknya lagi belum terlalu baik juga, teman-teman, di sini ada potensi buat panel ini paling enggak dia mungkin aja nih dia bisa hit dulu di key support level yang di sini, yang mana teman-teman bisa pantau ya di area yang ada di range harga ini, teman-teman. Yang mana ini juga udah di-hit beberapa kali ya. Dan di sini kalau saya coba tandain sedikit, ya kalian bisa lihat nih dia udah hit di sini, kemudian di sini juga di-hit dan berhasil rebound, kemudian di sini juga berhasil rebound, dan yang terakhir kali di sini juga berhasil rebound, teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu. Dan kalau teman-teman tanya buat pendel jika dia berhasil breakout di resistance ini, maka ada potensi buat dia ke level-level resistance selanjutnya. Meskipun di sini ada mungkin quote on quote ada mini resistance juga di antara range harga ini, tapi major resistance kita di pendel ini ada di range supply area ini. Dan if pendel ini mau beneran back to bullish again, paling enggak salah satu hal yang harus dilakukan pertama adalah dia harus breakout dari supply area ini, dan hopefully di bulan nanti jika memang pendel ini kebagian liquidity, kalau misalkan dia bisa breakout dari supply area di sini, maka itu akan menjadi indikasi yang sangat menarik karena blue sky ahead buat pendel, karena nggak ada resistance lagi yang mampu menahan pergerakan harganya untuk pendel ini jika dia breakout dari supply area yang ada di sini, dan dia akan masuk ke dalam area di mana kita harus mencari supply areanya, atau lebih tepatnya dia akan masuk ke all time high-nya, teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan mungkin kita bakalan bisa cari targetnya dengan menggunakan tools seperti Fibonacci retracement dan lain-lain ya, atau dengan Fibonacci lah kita mungkin bisa mencari targetnya jika memang dia udah breakout dari supply area-nya yang ada di sini. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari beberapa hal lainnya, teman-teman, di sini kita coba bisa lihat juga dari segi stochastic RSI, yang mana dia udah dalam kondisi oversold ya. Dan ya memang ada potensi jika memang stochastic RSI-nya ini bisa climbing up kembali, maka mungkin aja akan diikuti oleh price action-nya, teman-teman. Tapi seperti biasa kita nggak boleh bergantung dan rely ke satu indikator aja gitu, teman-teman, lebih kurang. Dan di sini kalau kita coba lihat dari data lainnya, seperti misalkan kita coba lihat dari Diva lama, di sini actually pendel masih punya TVL yang cukup besar, yaitu di angka kisaran $3 billion. Namun yang sangat disayangkan adalah dalam beberapa waktu terakhir ini ada penurunan yang cukup tajam ya dari TVL-nya, dari yang sebelumnya 4,7-an billion of dollar langsung terjun ke TVL sekarang yaitu $3 billion-an, teman-teman. Jadi ini sangat disayangkan. Dan kalau kita coba lihat dari token terminal, di sini pendel ya, kita bisa melihat adanya beberapa pelemahan dari setiap metrik, di mana seperti token trading volumenya ini mulai menurun, kemudian
fees dan juga revenue-nya juga mulai melandai atau mulai menurun teman-teman, dan yang sangat disayangkan juga active user ya, ternyata dalam satuan bulanan ini juga ya mulai merosot teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan di sini secara open interest ya dalam 24 jam terakhir Pendle mengalami pelemahan open interest juga, yaitu di angka -13,65%, dan kalau kita lihat volumenya juga melemah ya, sekitar 5 sampai 6%-an lah ya, lebih tepatnya 5,93%. Dan di sini kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, liquidation di Pendle ini, ada di kisaran 463,07 ribu ya, atau, sekitar $463.000 yang terlikuidasi, dan di sini didominasi oleh long position, atau ya dengan kata lain mayoritas yang terlikuidasi adalah posisi long teman-teman, mengingat memang secara price action ini dalam beberapa waktu terakhir Pendle memang mengalami pelemahan ya, yang mana ini candle-nya kelihatan kecil karena saya pakai time frame weekly teman-teman, tapi kalau kita coba tarik dari titik atasnya di sini, ini belasan persen teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang over leverage atau para pelaku pasar yang over leverage ini dalam hal long position ini sekarang lagi pada kena liquidation nih, gitu lebih kurang. Dan kalau kita coba lihat juga di sini, nah untuk Pendle actually juga di-back ya oleh berbagai, VC yang mana cukup ternama juga seperti Mechanism Capital, kemudian CMS Holdings, kemudian Hesky Capital, dan juga berbagai, venture capital lainnya yang harusnya teman-teman kenal seperti Spartan Group dan juga yang lainnya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan kalau kita cek dari segi analitiknya, nah di sini sama teman-teman, Pendle juga di kuartal pertama ini, sama seperti beberapa altcoin lainnya memang return-nya juga cukup buruk ya, yaitu di angka -48,7% secara rata-rata. Tapi mari kita lihat di kuartal kedua mendatang apakah Pendle dengan, membawa narasi DeFi yang juga ada, connected-nya atau juga terhubung dengan RWA atau RWA karena melibatkan tokenisasi ini bakalan bisa perform di kuartal kedua mendatang, atau justru, akan mengikuti historical di kuartal kedua pada tahun 2024 sebelumnya yang mana cenderung merah, teman-teman. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah seputar Pendle ini. Apakah menurut kalian project yang menarik atau justru menurut kalian ini, banyak kok altcoin lain yang mungkin secara project lebih menarik daripada Pendle ini. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan sekali lagi saya ingetin jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja melalui kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan gitu aja teman-teman seputar project atau altcoin Pendle ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.